SMA kamu kepingin kuliah informatika. Enggak sih. Nah terus. Oh dokter ya? Iya betul. Halo Prot, kali ini podcastnya saya Bajak. Kita akan mewawancarai Saudara Evan. Saudara Evan, tolong memperkenalkan diri. Halo, nama saya Evan Tanuwijaya. Pekerjaan mari gini mau jadi dosen di informatika. Sekarang apa kalau belum jadi dosen? Sekarang ya bantuin S2. Bantuin ngajar. Astos. gitu ya? Oh, masih iya. astos. Masih astos. Seru ngajar. Seru. Suka dukanya apa kalau ngajar? Suka dukanya kalau dibilang suka duka, sukanya ya ngajarin orang itu keren sih. Terus sisa ketemu mahasiswa Ngajari apalagi orang. yang cantik ya. Ngajari orang itu keren ya? Iya. Keren di mananya? Hah? Keren di bagian mananya? Apa merasa pinter gitu kamu bisa ngajari adik-adik atau gimana? Kerennya itu gimana? Kerennya itu ya kalau misalnya anaknya itu enggak bisa ya, terus mari gitu kita bisa ngajarin sampai bisa. Apalagi kalau misalnya anaknya itu bisa melakukan sesuatu yang Lebih gitu. iya lebih gitu. Terus mari gitu bisa lebih menguasai dari kita itu keren. Jadi terasa sukses gitu loh. Lebih pinter dari kamu gitu. Maksudnya lebih menguasai. Istilahnya jangan pinter lah, ngomongnya lebih dulu tahu. Takut kalah pinter, guys. Terus muridnya berapa? Murid biasanya kalau di tempatku itu sekitaran 30 per kelas. Cowok cewek. Cowok cewek ada amin. Oh, sebelum itu yang diajarkan ini tentang apa? Kalau ya namanya juga informatika yang ngajarnya tentang komputer, coding, program, aplikasi, game. Dulu kamu waktu SMA kan milih jurusan kuliah S1, S2 gitu. Kamu S1 jurusanmu apa? Informatika. S2 sama informatika. Nah, waktu kuliah kan kamu kepingin waktu SMA kamu kepingin kuliah informatika. Enggak sih. Nah, terus. Oh, dokter ya? Iya, betul. Apa kok gak jadi dokter? Ya karena enggak masuk aja. Oh, enggak masuk. Terus masuk ke informatika langsung. Habis masuk ke informatika lulus sesuai ekspektasi, Kak. Informatika itu harusnya kayak gini. Ternyata kamu lulus beda gitu misalnya. Ya, sesuai sih. Sesuai. Soalnya namanya pada akhir kuliah gitu bisa membuat sesuatu aplikasi atau produk dari komputer sih menurutku itu udah sukses sih dalam kuliah. Itu S1. Kalau S2 lebih diajarkan tentang S2 itu karena kemarin maunya jadi dosen kan gini dari awal semester 1 kuliah terus semester 2 itu udah diajak sama dosen jadi asdos. Nah dari situ terus aja tiap semester ditarik sama dosen untuk jadi asdos. Setelah itu ya setelah lulus itu lanjut jadi asdos terus. Bener lanjut dari asdos terus. Terus ngajar. Akhirnya ya karena ngasdos terus jadi ya milih antara mau kerja di luar atau tetap jadi dosen atau mau jadi dosen. Ya udah setelah mau milih jadi dosen ya lanjut ke S2. Lanjut ke S2. Terus kamu kuliah S2 sekarang jadi dosen. Tapi belum dosen tetap. Belum masih calon. Syaratnya apa itu kalau harus jadi dosen tetap? Kalau di tempatku sih ya pokoknya minimal harus S2 sih. S2 terus bidangnya paralel. Jadi misalnya kalau kamu S1-nya komputer ya S2-nya harus komputer atau yang terkait demikian. Oh iya. Terus nanti kalau sudah ya udah biasa kayak kalau kerja ngelamar kerja. Dengar-dengar bisa membuat aplikasi Android ya? Wah, bisa. Kayak apa itu gambarannya? Waduh, kalau buat itu jadi kayak apa aplikasi? Buat game atau buat kalau apa? Untuk aplikasi yang pernah saya buat sih
untuk penitipan hewan dulu. Penitipan hewan. Jadi gimana itu? Hewan dititipkan lewat aplikasimu. Enggak sih, tempatnya untuk booking. Oh, booking. Booking penitipan hewan. Booking penitipan hewan. Enggak mungkin kayak kita hewannya dimasukin ke HP, enggak mungkin lah itu. Oh iya. Maaf. Terus kalau tentang AI, apa itu AI? AI itu artificial intelligence. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sekeliling kalian sudah banyak aplikasi yang bisa mengenali apa yang kita omongkan saat recognition speech. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama HP bisa nanggepin. Jadi kalau misalnya lagi bosen ngobrol-ngobrol sama HP bisa nanti dibalas. Ya itu kayak gitu AI itu. AI membuat orang ngomong sama elektronik. Nggak butuh orang lagi ya begini. Namanya juga komputer, informatika. Tujuannya kan seperti itu. Kehidupan kuliah. Kamu kuliah S1, teman-temanmu banyak apa sedikit? Maksudnya di jurusanmu informatika. Kebetulan pas angkatanku itu mahasiswa yang paling sedikit sih. Berapa sedikit? Jadi itu? satu angkatan itu 25 orang. Hah? 25? Iya, 25 orang. Ada cewek? Ada. Sedikit. Ceweknya yang bertahan sampai akhir itu 2 orang. Sing awal-awal masuk. Oh, awal itu banyak sih, sekitaran 5. 5. Terus keluar. Ya. Apa keluar? Bosen. Keluarnya sih ya mungkin ada yang kepengen nyoba informatika tapi kurang cocok. Soalnya kan memang berat sih. Susah. Berat. Susah mana sama fisika, matematika gitu. Ya tergantung passionnya. Oh iya. Siap. Kalau misalnya memang dia seneng logika komputer atau berpikir ya sama sih, semua pasti berpikir, cuman komputer itu agak sedikit logika main. Kok bisa logika? Kan cuma masuk no kode. Ya untuk bikin sebuah kode yang jalan itu kan perlu logikanya toh. Iya. Jadi basicnya tuh logik. Kalau misalnya mau kalian mau buat Indomie nih, kan ada langkah-langkahnya. Tapi ya langkah-langkah itu yang kita buat jadi program. Misalnya masak air, terus ada 2 cara, mau bumbunya dimasukkan setelah mie-nya jadi atau mau ditaruh di piring dulu kan juga bisa. Cuman kan ujungnya sama-sama jadi Indomie. Jadi Indomie ya. Logiknya kayak gitulah. Terus selama kuliah temanmu kan cuma sedikit, 25. Itu kamu bisa nyari teman lebih banyak enggak lewat organisasi ya? Iya, aku sempat join organisasi gitu, terus ya Hima sama BEM pernah. Pernah berjualan gitu enggak? Dulu sempat semester 1 jualan kerupuk. Informatika jualan kerupuk? Iya, soalnya waktu itu ada guild. Ya bukan guild, namanya bukan guild sih. Guild itu apa? Jadi kayak misalnya kita dikelompokkan dalam kelas-kelas gitu ya. Nah, kelas tertentu itu jualannya udah ditentukan. Misalnya kita masuk kelas A, jualannya jualan buku. Kelas kamu B jualan apa tadi? Waktu itu jualannya dapatnya grupnya grup Vina. Jadi jualan kerupuk sama sambal. Itu kerupuk sasetan apa kamu goreng kerupuk di depan Vina, orang? Ya kerupuk mentah. Kamu jual. Untung. Ya namanya anak informatika, waktu itu aku agak sedikit kurang motivasi, jadi ya udahlah, kurang motivasi itu ya apa? Ya jualnya ke teman-teman aja, nggak sampai kayak kita muter-muter keliling. Loh, nggak masang stand di mall gitu atau? Nggak. Oh, makanya itu dari rumah gitu dicat satu-satu mau beli nggak? Teman-teman. Terus nanti kalau sudah keluar hasil penjualannya ya dicatat semua, terus buat kan laporan kampus. Pasti. Oh iya. Itu dulu semester 1. Terus semester 2 itu kita sudah kan dari semester 1 itu kita belajar cara memasarkan. Terus semester 2 itu kayak kita membuat ide sendiri nih. Membuat ide bisnis sendiri. Waktu itu aku ngambilnya kelompok teman-temanku. Terus kapan diajari informatika? Kalau semester 1 jualan, semester 2 ide bisnis. Jadi kalau di kampusku itu dulu kalau entrepreneurship itu tiap hari Rabu aja sih. Maksudnya kelasnya tiap hari Rabu. Tapi kan kalau entrepreneurship kan kita juga di luar juga bisa. Jadi di luar jam kelas kan juga bisa. Oh, jadi di luar jam kelas bisa maksudnya ya pulang kuliah kita jualan.
kayak gitu-gitu. Tapi ya nanti Senin Selasa Kamis Jumatnya kuliah informatika. Berarti kuliah entrepreneurship ini ngambil SKS-nya cuma sedikit. Ya. Jadi cuma ngambil sebagian. Ya. Enggak. Informatikamu ini enggak diambil untuk Enggak. Oh. Ya. Kamu lulus berapa tahun? S1. 3,5. Terus langsung lanjut S2. Waktu di kampusku wisudanya cuma sekali sih. Jadi waktu itu nunggu hampir setengah tahun untuk buat ngasdos juga. Rugilan. Foto 4 tahun. Ya bodoh ya. Percuma. Kuliah 3,5 berusaha gitu nunggu wisuda setengah tahun. Ngapain setengah tahun? Setengah tahun waktu itu untungnya diterima jadi asdos juga. Diterima jadi asdos. Ya, sambil ngurus-ngurus untuk S2. Jadi setelah lulus nunggu setengah tahun itu langsung S2. Kamu selama kuliah itu ada dosen-dosen yang unik apa enggak gitu, yang lucu atau buat kamu jengkel atau gimana gitu ngajari? Kalau dibilang jengkel ya ada, tapi kebanyakan yang ku inget sih yaitu yang dosen yang ngajakin buat jadi asdos setiap semester itu sih. Ya kayak jadi panutan lah intinya. Panutanmu ya. Baik ini orangnya. Baik. Ini dosen yang paling dibilang ya. Dosen serasa temen. Nah ini kamu kalau kuliah baju itu harus gimana? Apa kaosan kayak gini boleh? Apa kamu kuliah pakai line satu seri? Hari Senin sampai Sabtu line. Ini warna pink. Kamu punya warna apa lagi di rumah? Tak mulai dari baju dulu ya. Baju itu line itu aku cuma ada 3, tapi sering tak pakai. Warnanya pink ini, terus biru sama kuning. Lebih pede kalau pakai baju kaos ini. Lebih pede ya, pakai line. Karakter line. Menggambarkan dirimu enggak? Enggak sih, cuma lucu aja sih. Oh iya, lucu. Terus kalau misalnya di kampus, ya sebenarnya itu ada aturannya. Aturan tertulisnya bahwa kita harus menggunakan hem berkerak gitu, itu ada. Tapi ya ujung-ujungnya ya kaosan. Enak ya kaosan. Enak, lebih pede. Soalnya kalau kita itu berpakaian tidak sesuai dengan selera kita itu passionnya menurun lah. Passion dia apa maksudnya? Niat ya. Itu mungkin ya. Jadi aduh bajuku jelek gitu ya. Nek pakai line pede. Line. Nah. Sekarang kan lagi ada wabah. Nggak mari-mari ini rasanya. Kamu masih ngajar? Masih ngajar online. Ngajar online. Bedanya ngajar online sama ngajar asli bedanya apa? Ya ngajar online kita pakai menggunakan via video conference, terus kalau mungkin lebih banyak ke arah sukanya kesusahannya aja ya. Kalau kesusahannya ngajar online itu ya jelasin sambil menjelaskan sambil mempraktekkan itu agak susah. Kenapa? Karena kalau di online fokusnya kita misalnya hanya salah satu. Misalnya kita ngajarin pemrograman, ya kita ngajarin pemrograman itu di layar munculnya pemrograman semua. Jadi kalau kita ngomong itu belum tentu ada yang mendengarkan juga. Kalau di kelas yang asli kan kita bisa langsung lihat gitu loh. Oh, mahasiswa kan yang ini share screen toh. Iya, share screennya kalau misalnya kita cuman video conference itu cuman satu layar aja. Nah, saya kan satu layar misalnya kalau kita share screen-nya layar pemrograman ya ujungnya ganti ke layar pemrograman, nggak bisa lihat mahasiswanya. Emangnya kamu butuh lihat mahasiswanya? Ya perlu dong, kan supaya tahu siapa yang memperhatikan siapa yang tidak. Apa nggak dikasih ujian nih? Kalau ujian terus nanti mahasiswanya ngomel. Oh ngomel kan kamu di review ya akhir tahun ajaran jelek. Oh kok Evan jelek nah, gitu ya. Gitu. Emang kalau misalnya kamu gimana kalau misalnya dikasih ujian terus sama dosennya kan nggak mau juga. Iya sih. Bakal marah. Terus berarti selama COVID ini enggak pernah ke kampus, ngajari online terus gitu. Dulu sempat sih pas awal-awal sebelum PSBB. Jadi kayak misalnya dari kebijakan kampusku itu harus
seminggu sekali minimal ada di kampus. Sekarang enggak usah. Sekarang karena PSBB jadi enggak bisa, kampusnya ditutup. Agak berat sih kalau di rumah, soalnya suasana di rumah sama di kantor beda. Oh, di rumah Ya. mungkin lebih rame gitu ya. Ya lebih nyantai ya ujung-ujungnya. Kalau Oh, di lebih kantor bisa nyantai. lebih fokus. Lebih fokus. Terus kamu penilaiannya gimana? Kalau soal menilai kemarin sih kebanyakan presentasi. Jadi mungkin habis 6 jam sih kemarin. Hah? 6 jam. Muridmu untuk nilai. presentasi satu-satu Iya. ke kamu gitu. Heeh. Terus yang lain dengerno semua gitu. Apa pas itu tok presentasi? Presentasi itu konsepnya mereka maju satu-satu untuk presentasi ke dosennya. Jadi misalnya orang- satu video conference itu isinya cuma ada dosen sama mahasiswa yang presentasi aja. Yang lainnya di luar dulu. Muridmu berapa? 30. Kalau yang sekarang sekitaran 40-an, 40. 40-50-an. Kamu lihat orang presentasi 40 orang 6 Ya jam kelompok. gitu. Oh, kelompok. Masing-masing kelompok sekitaran setengah jam dan itu bisa habis 6 jam sih kemarin. Ya, setengah jam 6 jam. Terus itu kan ini kena wabah gini ini tuh tetap satu semester keluar nilainya IPK berapa? Enggak molor setengah semester. Enggak molor satu semester lagi. Kalau di kampusku yang tempat aku kerja sih kebijakannya harus normal sih, kayak misalnya kita menjaga kualitas dari kuliah. Jadi kalau misalnya memang sesuai jadwalnya akhir bulan harus keluar nilai ya tetap harus keluar nilai semua. Normal ya. Keluar UTS UAS-nya juga Iya, keluar. semua. Terus nanti keluar IPK-nya berapa? Iya. Oh, jadi kuliah semua di rumah ya. Iya, semua di rumah. Jadi kayak konsepnya sih memindahkan metodenya dari offline ke online aja sih, tapi semua dari sistem sama. Semua sama. Kira-kira sekarang kan gara-gara ada Covid, kuliah itu dipindah ke rumah. Kira-kira ke depannya itu bisa jadi enggak? Kuliah itu cuma satu gedung kecil, tapi kuliah semuanya di rumah. Kira-kira bakal terjadi enggak itu? Kemungkinan bisa, soalnya juga sudah ada sih, kampus yang di luar sana yang kuliahnya online aja bisa dapat gelar sarjana. Ada. Sebelum Covid pun. Iya, sebelum Covid ada. Oh, Jadi dia sudah menerapkan konsep bahwa kuliahnya online dan dikasih tugas lalu dikumpulkan lewat sistem. Jadi nanti dari situ penilaian bisa dilakukan, terus kita bisa belajar dari rumah. praktek-prakteknya ya apa tapi? Nah, kalau itu detail saya kurang tahu, tapi kalau kemarin yang di kampusku itu ya lewat video conference itu, tapi kalau Praktek untuk lewat video conference. iya, video conference dan Ya, apa, Pak? Lihat gitu prakteknya. iya ngeliatin. Jadi kayak kita membuat sebuah video pembelajaran. Setelah itu kita post di YouTube ataupun mau ditampilkan langsung ya juga bisa. Terus misalnya kalau misalnya kita butuh alat tuh, kalau misalnya di informatika kan ada namanya IoT, Internet of Things. Jadi kayak misalnya kita mengontrol buka pintu rumah pakai komputer kecil. Nah, gitu Buka dewe pintu. Iya, jadi kita misalnya pakai remote atau apa bisa buka. Pintu remote buka. Iya. Pintu dikasih apa? Oh, mesin ini. Iya, ada mesinnya. Oh, Mesinnya tak terus sama ada komputer kecilnya, microcontrollernya. Bisa kamu buat gitu-gitu. Dulu sempat bisa, Sekarang enggak bisa. belum pernah nyoba yang aslinya, tapi kalau untuk miniaturnya pernah. Oh, miniaturnya pernah. Pintu kecil PE. Iya, betul. Jadi kecil. gampang. Terus kamu selama corona gini nih hal sing paling ndak mbok senengi apa? Nggak mau seni maksudnya? Maksudnya sing paling membuat kamu merasa tidak nyaman. Di rumah terus ta. Ya opo? Gak ketemu konco ta. Gak iso nyedek Kalau wedok ta. Apa sih nggak mbok senengi? Ya kalau misalnya lagi wabah gini sih bosennya ya di rumah terus kurang produktif ya. Terus kurang ketemu teman, tambahan sos yang jelas. Tambahan sos. Kamu merasa nggak selama di rumah terus kamu merasa jadi lebih menjadi orang yang aneh gitu mungkin? Kayak Bukan kelakuanmu- aneh sih, jadi lebih kayak nggak bisa berpikir produktif. Ya apa itu nggak bisa Produktif berpikir itu maksudnya produktif. kalau misalnya nih kegiatan kita sehari-hari nih kerja itu kan ketemu orang terus berdiskusi ataupun guyon-guyon itu membuatkan hasil atau ide yang sesuatu yang baru gitu loh di kehidupan. Nah kalau sekarang di wabah-wabah gini itu
Ya kita diem aja, terus diskusinya ya lewat online gitu. Ya ujung-ujungnya kita juga nggak bisa ketemuan langsung, nggak bisa dapat insight yang lebih gitu loh. Oh. Terus kegiatan yang kamu lakukan selama COVID apa? Hah? Kegiatanku kalau Yang menyenangkan, yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Ya paling kalau misalnya pagi kerja. Ngajar. Ya kerja. Mulai sore ya udah mulai main. Main Apalagi apa? yang malam main ya. Malam main apa kamu? Hah? Ya tahu sendirilah pakai tanya dia ini. Pendengar enggak tahu. Oh ya udah. Jadi kalau malam biasanya kita main PUBG nih, ada sama hostnya, sama beberapa nih teman-teman yang ada di ini ada nih. di ya ini yang pro deh. Sebutkan namanya siapa? Ya ini ada Koko Hardi, satu hostnya ini untuk main PUBG nih. Terus ada Koko Mev di depan tuh. Ojo mbok tunjuk. Wong gak iso ndelok. Kamera. Udah tahu mereka host yang sebelumnya tuh yang kamu bajak itu loh. Iya. Siap. Terus. Seru itu mainannya. Seru. Kemarin habis ngeletusin helikopter temen. Oh, ngeletusin helikopter teman. Seneng kamu. Seneng. Kemarin itu pakai senjatanya salah lihat sih. Salah lihat ya? Iya. Itu kan harusnya ada 2 ya. Iya, ada dua helikopter. Teman sama helikopter musuh. Tapi kamu tembak sing teman. Soalnya nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan. Ada putih itu Putih. semua. Oh iya. Siap. Putih. Iya. Oh ya guys. Kalau mau ikut main PUBG bisa hubungi saya di grup prot itu ada di line. Langsung aja chat. Pokoknya kalau mau ikut main PUBG langsung hubungi. Nanti kita aturkan. Tapi biasanya mainnya malam. Jam 9 sampai jam 1 pagi mungkin. Jam 1 pagi. Ya. Oke.